Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Selamat mengikuti. Renungan hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 dalam Pekan Paskah yang ke-6. Menyambut pesta Yesus naik ke surga. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ada dongeng atau legenda tentang apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Sesampainya di surga, ternyata tubuh Yesus masih ada bekas luka-luka di telapak tangan dan kaki, serta luka di dada yang dialami Yesus sewaktu disalib. Demikian pula kepalanya, masih ada bekas luka karena duri-duri, serta punggungnya masih ada bekas bilur-bilur karena disesah. Orang-orang yang di surga melihat ini tertegun. Mereka lalu berlutut di hadapan Yesus. Mereka kaget dan tercengang betapa Yesus telah menderita. Malaikat Gabriel lalu bangkit dan bertanya kepada Yesus, "Tuhan, begitu hebat Tuhan menderita sengsara. Apakah orang-orang di dunia tahu dan menghargai pengorbanan Tuhan dan cinta Tuhan kepada mereka?" Yesus pun menjawab, "Oh tidak, hanya sedikit orang di Palestina yang mengetahuinya. Sebagian besar orang tidak pernah mendengar tentang saya. Mereka tidak tahu siapa saya. Mereka tidak tahu betapa hebat saya menderita dan betapa besar saya mencintai mereka." Gabriel kaget sekali mendengar hal ini. Ia bertanya lagi, "Bagaimana orang-orang lain di dunia lalu bisa mengenal betapa kesengsaraanmu dan betapa agung cintamu kepada mereka?" Yesus pun lalu menjawab, "Sebelum saya terangkat naik, saya berpesan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan beberapa teman mereka, agar mereka mewartakan tentang saya ke seluruh dunia. Mereka-mereka itu akan mewartakan kepada orang-orang sebanyak mungkin, dan orang-orang itu pada gilirannya akan meneruskannya. Dengan cara demikian, seluruh dunia akan mengenal saya dan cinta saya kepada mereka." Gabriel tambah bingung. Dia tahu bahwa manusia itu mudah lupa, bisa ragu-ragu. Lalu ia bertanya lagi, "Tuhan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kan bisa lelah, capai, dan kesal. Bagaimana kalau para murid-Mu itu lalu lupa padamu, atau mulai
ragu-ragu tentang dirimu. Sudahkah hal ini Tuhan pikirkan? Apakah Tuhan mempunyai rencana yang lain sebagai penggantinya? Yesus pun menjawabnya, "Ya, saya telah memperhitungkan semua itu, tetapi rencana baru saya tidak mempunyainya. Ya hanya itu, saya percayakan penuh kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saya percayakan juga kepada orang-orang yang menerima pewartaan dari para murid saya. Mereka tentu akan melakukan dan meneruskannya." 2000-an tahun kemudian, Yesus tetap pada perencanaannya dan tidak mempunyai yang lain. Ia tetap mempercayakan penuh pada para rasul dan muridnya, dan orang-orang yang mendengarkannya dari mereka. Terus itu bergulir seperti suatu estafet, pewartaan dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya sampai sekarang. Dan sekarang ini Yesus mempercayakannya kepada Anda dan saya. Nah, sekarang ini tugas perutusan kita. Siapkah? Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.